Pagi-pagi sarapan ayam betutu, tidak lupa dicampur kuah bumbu. Belajar itu tidak harus menunggu, asalkan belajar hal-hal bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa sapa-sapa kalian lagi dan masih bisa share aktivitas hari ini. Aku awali kegiatan kali ini dengan masak-masak ya teman-teman. Sebelum lanjut ke masakannya, aku kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan juga di fanspage aku di @bundatun rumah kayu. Jadi kalau ada fanspage yang lain selain Bundatun rumah kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu ya teman-teman jika dia memposting video aku. Salah satu nama akun palsu yang sudah memposting video aku itu adalah Bundatun fans ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nemu akun itu di Facebook gitu ya, mohon bantu untuk dilaporkan dan komen sebanyak-banyaknya agar orang lain tahu kalau misalnya akun tersebut adalah akun palsu. Nah teman-teman, kali ini aku tuh mau masak menu yang super simple aja ya. Di video sebelumnya udah masak-masak, ini masak-masak lagi gitu. Karena ya gini loh teman-teman, ini kenapa hari ini tuh aku cuman bikin video masak-masak doang, karena dari pagi aku tuh nggak mood banget buat bikin video gitu. Sebenarnya bukan karena males gitu ya teman-teman, tapi nggak mood bikin video karena si kakak itu lagi rewel gitu. Jadi aku tuh nggak fokus buat bikin video teman-teman, bentar-bentar itu direwelin gitu. Alhasil aku memutuskan untuk nggak bikin konten tadi pagi teman-teman, makanya di sini aku bikin kontennya itu udah sore gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya anak-anak lagi rewel kayak gitu tuh kayak mood kita buat bikin konten itu kadang agak agak keganggu gitu lah teman-teman. Dan aku juga kalau pas anak-anak lagi rewel itu ya teman-teman, kita tuh kayak beneran gak mood, bahkan gak kepikiran kadang tuh mau konten ya. Ya walaupun anak-anak itu rewel, memang kerjaan itu tetap dikerjain gitu loh teman-teman. Kayak misalnya aku tuh pagi-pagi itu ya tetap nyuci, tetap beberes, tetap bebersih gitu ya. Cuman kayak nggak bisa fokus banget buat ngonten, karena kan kalau ngonten tentunya durasi kerjaan kita kan lebih lama gitu ya. Jadi kalau misalnya pas anak-anak rewel ya kadang aku nggak ngonten, kecuali kalau misalnya anak-anak itu masih bisa dikondisikan gitu teman-teman. Nah biasanya aku tetap ngonten, karena kan aku ngonten itu buat bantu-bantu penghasilan suami gitu ya. Bukan bantu-bantu penghasilan suami sih, kayak bantu-bantu untuk menambah penghasilan gitu teman-teman. Terus juga aku kerjakan juga buat anak-anak juga gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku ngonten ini barangnya kayak udah kerja lah gitu teman-teman, aku anggapnya gitu ya. Makanya aku selalu ngusahain buat semangat ngonten, tapi tetap ya keluarga itu tetap nomor satu. Jadi kalau misalnya keluarga lagi lebih membutuhkan aku saat itu ya aku libur dulu ngonten gitu. Dan salah satunya gitu ya teman-teman, keuntungan bikin stok video banyak ya di momen-momen seperti itu gitu teman-teman. Jadi pas aku itu lagi riweh kayak gini gitu ya, nggak bisa ngonten kadang gitu kan, tapi aku ada stok video. Jadi video-videoku itu ya tetap bisa tayang gitu, karena kan udah ada stok video walaupun aku nggak ngonten gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, anak-anak aku bawa ke dapur karena daripada di depan mereka tuh teriak-teriak terus. Jadi di sini tuh aku bawa ke dapur, aku kasih jajan, aku biarin deh mereka itu main sepuasnya gitu ya di dapur, bodo amat nanti kalau misalnya diberantakin aku beresin gitu. Yang penting aku di sini aku beres dulu buat masak ya teman-teman, karena takutnya nanti Pak suami pulang lauknya nggak ada kan kasihan gitu ya. Siapa tahu Pak suaminya lapar gitu kan. Jadi udah di sini aku usahain tetap masak. Walaupun di sini anak-anak aku bawa ke dapur, aku tetap pantau ya teman-teman anak-anak, dan aku juga udah kayak naikin semua yang menurut aku tuh berbahaya itu udah aku sembunyiin, udah aku simpen. Jadi insya Allah diajak anak-anak ke dapur itu aman. Cuman ya teman-teman, sejujurnya aku tuh kurang nyaman gitu ya kalau misalnya masak itu ada anak-anak di dapur gitu. Kadang itu jadi kurang konsen gitu loh teman-teman. Jadinya ya kadang itu agak sedikit mengganggu konsentrasi gitu. Tapi kalau misalnya kepaksa anak-anak itu harus ikut karena memang mereka rewel atau apa, ya udah aku bawa aja gitu. Yang penting anak-anaknya nggak ngejerit-jerit. Karena terkadang tuh ya teman-teman, ngedengerin anak yang ngerewel-rewel kayak gitu tuh kayak jadi bingung sendiri gitu ya mau ngerjain kerjaan apa gitu teman-teman. Jadi kayak mumet gitu kan. Jadi ya kadang itu makanya seorang ibu itu lebih memilih ngegendong anaknya sambil beraktivitas gitu ya, daripada ngebiarin anaknya dulu ngerengek-ngerengek gitu doang gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak itu lagi sehat-sehat aja gitu ya, terus mereka ngerengek-ngerengek gitu ya, ngerengek-ngerengek sedikit, kadang kalau misalnya kerjaan aku tuh udah tinggal bentar lagi beres ya, kadang aku biarin aja dulu ngerengek gitu, nggak langsung aku gendong-gendongin banget gitu loh teman-teman, biar anak-anak tuh juga tahu kalau misalnya bundanya itu lagi sibuk gitu kan, dan bentar lagi juga beres gitu. Setelah beres kan baru aku fokusin ke anak-anak gitu. Dan alhamdulillah
anak-anak itu sampai sekarang tuh pengertian teman-teman ya, karena emang dari bayi aku tuh udah ngebiasain kalau misalnya ngerengek sedikit doang gitu ya, kayak ngerengek kayak gitu ya, aku nggak angkat teman-teman, aku nggak gendong, itu aku udah biasain dari mereka kecil. Bukan berarti aku nggak sayang ya teman-teman, tapi karena memang aku sayang ke mereka dan aku juga sayang ke diri aku gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah ngerengek sedikit, aku langsung ngambil, nanti tuh mereka lagi langsung berpikir gitu ya, kalau misalnya mau digendong sama bunda ya tinggal ngerengek doang gitu kan. Jadi ya dari kecil aku tuh ngebiasain kalau misalnya ngerengek sedikit aku nggak langsung gendong, apalagi kan anak aku 2 ya teman-teman, dan aku tuh harus pintar-pintar banget untuk ngejaga anak-anak biar aku tetap bisa ngurus mereka, tetap juga bisa ngurus diri aku sendiri, dan aku tuh nggak stres gitu. Karena seperti yang kalian tahu, aku tuh nggak ada yang bantuin teman-teman kecuali pak suami. Oke, ini dia nih teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau misalnya kalian nanya, Bun itu lauknya buat Twin mana gitu ya. Jadi si Twin itu makan lauk yang ada ya teman-teman. Jadi itu sambelnya nggak pedas sama sekali kok ya. Itu cuma cabai merah doang. Dan kalau misalnya cuma cabai merah doang, anak-anak itu bisa yang makannya, dan mereka itu lahap banget makan kalau misalnya pakai sambal kayak gitu teman-teman. Apalagi tadi aku ada bikin sayur gitu juga, karena itu anak-anak biasanya lumayan suka. Oke, setelah masak di sini tuh aku baru sadar teman-teman, aku tuh mau masak nasi gitu ya. Tapi ternyata berasnya itu udah habis gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku mau masak nasi dulu. Tapi ini tuh nasi dingin itu masih ada ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah nungguin nasi itu sampai bener-bener kandas banget baru aku masak, itu enggak ya. Pasti aku selalu pas nasi itu masih ada ya aku buru-buru masak gitu. Karena kan kadang kita nggak tahu ya teman-teman, kayak pak suami tuh pulangnya lebih awal, takutnya nasi nggak ada gitu kan. Jadi tetap aku biarin dulu ada nasi dingin gitu ya teman-teman, baru aku tuh masak gitu. Pokoknya jangan sampai deh dibiarin nasi itu benar-benar kandas gitu ya di rumah. Nah tadi itu ada kertas aku dapat kayak kupon gitu teman-teman, tapi tulisannya Anda belum beruntung gitu ya. Jadi ya udah aku buang aja teman-teman. Nggak tahu sih itu ya berasnya kenapa kok tumben gitu ya ada kupon kayak gitu. Itu beras lemon ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh berasnya kalau misalnya nggak topi koki ya berasnya itu lemon teman-teman. Dan menurut aku lemon itu lumayan enak dan lebih enak malahan dari topi koki ya. Oke, di sini lanjut aku tuh mau nyuci beras dulu nih teman-teman. Di sini tuh kalian tuh jangan salfok sama keadaan kamar mandi aku kok udah berubah gitu ya teman-teman. Mesin cucinya itu udah berubah, raknya itu udah berubah. Sebenarnya itu tadi pagi teman-teman aku beresin. Untuk si raknya, mesin cucinya aku pindah gitu ya. Tapi aku mah nggak bikin video kan tadi pagi karena emang anak-anak itu rewel, terus juga karena aku tuh udah mumet anak-anak itu rewel terus. Alhasil aku tuh nyari kegiatan ke kamar mandi gitu ya. Aku geser-geserin deh mesin cuci. Sebenarnya itu kabelnya, kalau yang kabel yang aslinya itu nggak nyampe teman-teman, tapi tadi aku tambahin cok raun karena kebetulan di rumah ada satu cok raun itu sebenarnya buat nyetrika gitu. Cuman kan aku tuh jarang nyetrika ya, jadi aku ambil aja tadi. Dan kalau misalnya besok aku mau nyetrika ya aku ambil aja lagi gitu ya buat nyetrika gitu. Menurut aku sih posisi yang tadi tuh kayak bikin lebih lega aja gitu teman-teman. Nah, di sini aku lanjutin ya ke kegiatan aku yang selanjutnya lagi. Ini tuh tadi nasinya udah aku masak, terus di sini aku lanjut mau ngangkatin jemuran pakaian dulu karena memang ini tuh udah kering semua ya. Terus juga cuaca itu udah mulai kayak mendung-mendung gimana gitu ya. Pokoknya sekarang itu ya teman-teman di tempat aku lagi sering banget malam-malam itu hujan gitu ya. Walaupun kadang hujannya itu nggak deras, tapi itu tuh ada hujan gitu, dan aku tuh alhamdulillah seneng banget. Setidaknya itu kayak tanah itu basah teman-teman, dan gak terlalu banyak debunya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya dubbing aku itu kayak orang keselak gitu ya, karena memang ini tuh aku dubbingnya tuh di pagi hari gitu teman-teman. Terus juga belum terlalu banyak minum gitu ya, jadi agak keselak-keselak gitu rasanya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya pas di voice over aku ini kalian ngedenger ada suara mesin cuci, karena beneran itu masih pagi banget teman-teman pas aku voice over ya. Karena takutnya nanti siang itu udah nggak keburu gitu, karena terkadang kalau misalnya siang aku udah ngerasa kecapean di pagi hari, aku tuh tidur teman-teman. Dan kalau udah tidur itu ya kebablasan itu biasanya sampai sore gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku nidurin anak-anak itu kan jam 12-an gitu teman-teman. Jadi pas anak-anak tidur biasanya tuh nggak lama itu azan gitu ya. Nah setelah sholat biasanya aku juga ikutan tidur teman-teman. Dan biasanya bangun itu kadang itu udah nyampe jam 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya udah jam 3 gitu aku nggak bisa dubbing lagi gitu, karena harus buru-buru masak gitu kan. Dan kalau misalnya aku paksain dubbing gitu teman-teman di sore hari kayak gitu tuh aku beneran kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya. Karena takutnya tiba-tiba ntar pas aku dubbing Pak suami nongol
gitu. Jadi dubbingnya bakalan nanggung gitu kan. Jadi ya aku tuh mau lebih memilih pas voice over itu ya pagi, kalau nggak sebenarnya tuh siang gitu teman-teman. Karena memang teman-teman sampai sekarang ini aku tuh udah 2 tahunan ngonten gitu ya, masih belum pede teman-teman pas dubbing di depan Pak suami. Bukannya Pak suami sih nggak pernah yang ngomong gimana-gimana sih teman-teman ya, cuman tetap aja aku tuh kayak ngerasa nggak leluasa, nggak merasa luwes gitu pas ada Pak suami gitu teman-teman. Nggak tahu deh kenapa ya, padahal juga di voice over bukannya ada yang bukannya ada yang ngegibahin Pak suami gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kayak aku kurang ngerasa nyaman aja gitu. Ada yang sama nggak sih teman-teman sama aku yang udah lama ngonten tapi sampai sekarang itu masih belum terlalu pede dubbing depan Pak suami? Cuman pernah sih teman-teman, aku tuh udah kepepet banget dubbing gitu ya. Misalnya Pak suami tuh keluar rumah gitu. Terus pas aku voice over gitu, Pak suami tuh pulang teman-teman. Jadi aku tetap voice over. Kalau misalnya memang sisa kayak 3 menitan lagi gitu ya. Nah biasanya aku voice over aku lanjutin terus. Tapi kalau misalnya aku baru voice overnya 3 menit dan masih ada 10 menitan lagi yang belum di dubbing atau di voice over, ya kadang aku nggak lanjutin teman-teman, aku besok ulang aja gitu. Karena memang segitu nggak pedenya aku gitu ya ngomong voice over kayak gini tuh di depannya Pak suami. Oh iya teman-teman, buat kalian yang bilang udah nggak sabar gitu ya mau lihat aku renovasi dapur, aku sebenarnya juga nggak sabar teman-teman ya, pengen banget secepatnya itu mulai. Cuman karena memang si tukangnya itu lagi ada project, terus juga memang ada sedikit kendala dari tukangnya gitu ya, ada project yang lain yang memang selesainya itu kurang tepat waktu sesuai yang diperkirakan si tukang gitu ya, makanya masih belum sampai ngerjain rumah. Cuman ya aku sih it's okay teman-teman, nggak apa-apa, nggak perlu terlalu yang terburu-buru gitu ya, karena takutnya kalau misalnya tukangnya diburu-buruin takutnya nggak enak juga gitu kan. Jadinya pas Pak tukangnya itu masih belum mulai kerja di rumah gitu, Pak suami kan juga masih bisa kerja dulu teman-teman di luar gitu ya, buat cari-cari tambahan-tambahan uang belanja gitu ya teman-teman. Karena nanti kan kalau pas udah mulai renovasi dapur, otomatis Pak suami itu bakalan stay di rumah gitu ya buat bantuin tukang, karena memang connectnya itu Pak suami sendiri teman-teman. Kenapa sih? Karena harus Pak suami sendiri, karena memang untuk menghemat budget. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini tuh masya Allah cucian piring aku tuh banyak banget ya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh nyuci piring emang kayak selalu banyak teman-teman. Ditambah lagi kan ini tuh kemarin aku kan ada bikin lontong ya teman-teman sama kakak ipar aku. Jadi ini tuh peralatan-peralatan yang bikin lontong kemarin, ditambah lagi masak tadi gitu ya. Itu tuh masya Allah banyak banget teman-teman. Itu sampai 1 baskom gede itu tuh udah penuh. Nah di sini aku ambil lagi 1 lagi baskom gitu ya, karena emang tadi tuh nggak muat semua di situ teman-teman. Masya Allah pokoknya ini tuh banyak banget gitu ya cucian piring aku, karena kan kemarin sore bikin lontong itu udah kesorean banget gitu ya. Jadi kan gak sempat lagi nyuci piring, padahal sebelum bikin lontong itu aku udah nyuci piring. Entah kenapa gitu ya teman-teman, pokoknya kalau kayak pas udah lagi mau bikinan gitu tuh kayak cucian piring itu selalu banyak gitu ya. Kayak piring-piring yang keluar itu memang kayak banyak gitu yang dipakai perkakas, jadi otomatis ya wajar lah gitu ya kalau misalnya cucian piring itu kayak banyak banget. Ditambah lagi bolak-balik makan lontong gitu, terus juga tadi aku masak gitu kan. Ya Allah beneran ini banyak banget. Cuman walaupun cucian piring aku ini lumayan banyak ya teman-teman ya, aku berusaha untuk tetap semangat lah ya. Terus juga di sini tuh ya harus dijalani dengan enjoy ya teman-teman, karena kalau misalnya kerjaan kita banyak numpuk terus kita itu nggak enjoy ngejalaninnya gitu ya, itu tuh kayak bakalan berasa jadi beban gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai kerjaan kita yang banyak ini yang di rumah yang gak ada habisnya itu jadi beban. Ya usahakanlah kita tetap enjoy ngejalaninnya gitu ya, biar kayak kita tuh kayak ya relax aja gitu teman-teman ngejalaninnya. Kalau banyak ya udah dicuci aja, lama-lama juga ntar beres gitu kan. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara dubbing aku ini udah kayak beda gitu teman-teman dari yang tadi, karena tadi sempat kejeda sebentar gitu ya voice over aku gitu teman-teman, karena tiba-tiba ada tamu yang datang gitu, ada orang yang datang gitu ya, jadi aku kejeda dulu sebentar gitu. Jadi di sini aku lanjutin lagi. Ya Allah, begitulah ya teman-teman kalau kadang itu voice over gitu ya, kayak tiba-tiba ada orang yang datang akhirnya kejeda dulu. Padahal sebenarnya kalau aku sendiri tuh lebih senang teman-teman voice over itu tanpa dijeda gitu ya. Jadi pokoknya dari pertama kali aku tuh ngomong gitu ya sampai selesai itu ya jangan ada gangguan gitu. Dan kalau aku sendiri tuh memang jarang banget teman-teman yang namanya itu ngulang voice over gitu ya, tapi ya karena memang kadang keadaan juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi ya jalani aja gitu teman-teman gimana bagusnya gitu.
Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.